Halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Catur. Dan kali ini kita sudah sampai di bab yang ke-18 ya, yaitu pengetahuan tentang oposisi. Nah, sebentar kawan, pengetahuan tentang oposisi, betul. Nah, nggak terasa ya kita sudah sampai ke bab yang ke-18, yaitu tentang oposisi. Jadi di sini saya akan jelaskan tentang oposisi. Sebenarnya oposisi di sini tentunya tidak asing bagi kalian ya kawan. Karena di dalam permainan catur tentunya oposisi di sini seringkali kalian hadapi ketika berada di permainan akhir. Nah, ini akan saya jelaskan lagi. Jadi di dalam permainan catur itu ada 3 babak. Yang pertama babak awal ataupun pembukaan, yang kedua yaitu babak tengah ataupun middle game, dan yang terakhir yaitu babak ending atau end game, yaitu babak akhir. Nah, di dalam babak akhir biasanya kita hanya unggul satu buah pion. Nah, kita hanya unggul beberapa perwira, dan itu pun harus kita tukar, sehingga kalau dalam penukaran ini kita tidak unggul satupun, maka dari itu ini bisa dikatakan sebagai permainan yang draw ataupun remis ataupun seimbang. Nah, itu jadi kawan. Nah, dan untuk di sini apabila kalian tidak punya perwira sama sekali, hanya memiliki satu buah pion, dan sementara kalian bisa dikatakan unggul karena memiliki satu pion, nah maka harus kalian pertahankan. Nah, di sini mempertahankannya dengan posisi oposisi. Nah, jadi dengan kalian harus mempelajari oposisi. Nah, jadi kalau kalian mempunyai satu buah pion dan kalian berada di petak yang bisa digunakan untuk promosi, nah maka kalian akan menang jika kalian menggunakan prinsip oposisi ini. Nah, apabila kalian berada di petak ujung, misalnya petak A ataupun petak H, nah ini kan petak yang ujung-ujung. Nah, meskipun kalian unggul satu buah pion, kalian tidak akan bisa promosi jika petak promosi ini dikuasai oleh raja lawan. Jadi raja lawan sudah berada di depan petak promosi kita apabila di ujung-ujung. Nah, akan tetapi, nah ini dapat kalian cegah. Nah, kalau misalnya kita di ujung, maka raja tidak boleh di depan pion yang akan promosi. Nah, maka kita harus menggunakan prinsip oposisi. Nah, prinsip oposisi ini yaitu menggiring raja supaya tidak bisa mendekati petak promosi dari pion kita. Nah, jadi meskipun ada jalur yang tidak mungkin bisa promosi, nah tapi apabila di dalam posisinya raja ini di belakang pion kita, maka kita bisa promosi apabila kita menerapkan prinsip oposisi. Nah, jadi ketika orang lain itu menganggap ini tidak bisa promosi, nah tapi kita pakai yang namanya taktik oposisi, maka pion pun bisa promosi dan kita akan menang. Nah, lalu bagaimana oposisi itu? Nah, oposisi itu yaitu kita menempatkan raja kita di depan raja lawan dengan selang satu petak. Nah, misalnya raja lawan di petak A1, maka dari itu selang satu petak, maka dari itu di peta A3, maka kita harus menempatkan raja kita di peta A3. Nah, kita harus beroposisi terus. Misalnya raja lari ke peta B1, nah maka kita bisa menempatkan raja kita ke peta yang satu langkah di depan raja ya, selang satu petak, berarti di petak B3, dan satu selangnya kan berarti 2 terus 3. Nah, kalau di petak C1 berarti selangnya di petak C3. Nah, tapi kalau misal sudah
di tengah, misalnya di peta E4. Nah, E4 berarti selangnya oposisinya yaitu bisa di peta E6 bisa, terus peta C juga bisa kan, C selangnya ke D sama E. Nah, baru ke E, berarti selangnya juga bisa di peta C. Nah, itu. Jadi yang penting kita menjauhkan raja lawan itu dari peta promosi. Jadi intinya hanya itu. Tetapi kita harus tahu taktiknya oposisi. Nah, taktiknya oposisi itu apa? Ya, kita mendekati raja selang satu peta. Harus sebaris. Kalau diagonal ataupun miring itu tidak bisa, kawan. Jadi harus lurus. Entah itu diagonal ataupun vertikal harus lurus sejajar. Nah, itu yang namanya oposisi. Jadi kita harus berusaha keras agar menjauhkan raja dari peta promosi kita, dan kita dengan cara kita menempatkan raja kita di jalur oposisi, yaitu boleh secara vertikal, boleh secara horizontal, yang penting selang satu peta. Nah, kenapa kok satu peta? Nah, karena raja ini tidak bisa berhadapan, ya. Jadi tidak bisa saling memakan. Jadi harus berjarak satu peta. Nah, itu. Jadi untuk yang sudah mahir kan pasti tahu, ya. Karena raja ini harus tidak boleh berdekatan dengan raja lawan, yaitu harus ada jarak satu peta, minimal satu peta. Nah, itu akan sudah tahu. Nah, itu berarti oposisinya di mana, ya. Dan ingat, yang namanya oposisi harus kita perhitungkan minimal 3, 4, 5 langkah ke depan, ya. Jadi jangan asal kita mengoposisi. Nah, jadi kita harus perhatikan dari jalur-jalur. Tetapi kalau kalian menggunakan taktik oposisi, yaitu jarak satu peta, nah itu akan aman. Kemanapun raja lawan bergerak, kalian akan tetap aman, karena langkah oposisi ini sudah pasti, ya. Tidak bisa karena raja dengan raja itu tidak bisa saling berdekatan. Jadi sudah bukan penelitian lagi, sudah bukan rahasia lagi. Tetapi kalau kita benar-benar menerapkan prinsip oposisi, yaitu menempatkan raja di peta diagonal, di peta yang sejajar, bisa vertikal bisa horizontal, maka kita akan dengan mudah menjauhkan raja lawan dari peta promosi, sehingga kita bisa mempromosikan pion kita dan bisa mencapai tema skakmat, sehingga kita akan menang. Itu, kawan, dari bab yang ke-18. Kita akan lanjut ke bab yang berikutnya. Salam catur, gen una sumus. Kita satu keluarga. Mantap.